Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bergabung dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Jumat ini kita masih diberi oleh Allah beberapa nikmat. Di antara nikmat-nikmat dari Islam, nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan. Sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan karena berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat rasa aman. Rasa aman adalah salah satu karunia Allah yang sangat agung, yang tanpa kita dapat beribadah dengan tenang, mencari nafkah maupun berkumpul dengan keluarga tercinta. Salat bersalam, mari bersama kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang hari masjid ini akan menjadi ikut sunnah beliau hingga akhir kita masing-masing amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita wajib meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah benteng diri yang paling kokoh dari perbuatan maksiat, baik dalam keadaan sendiri maupun di keramaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aman dalam jiwanya serta badannya dan memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangat menjunjung tinggi tercipta kedamaian dan ketertiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islamiha wa antum khawfan wa tama'an in rahmatallahi wa yuhibbul muhsinin. Artinya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan perintah agama dalam menciptakan lingkungan aman dan tertib. Tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian Republik Indonesia semata. Menjaga ketertiban dan kedamaian adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam dan warga negara. Sinergi antara polisi dan masyarakat adalah kunci utama terciptanya lingkungan yang harmonis, aman dan kondusif. Polisi tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan kehadiran aparat untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan. Bagaimana bentuk sinergi ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saling menjaga dan peduli terhadap lingkungan atau tasyamuh dan tafakkur. Sebagai Muslim, kita diwajibkan untuk peduli terhadap tetangga dan lingkungan sekitar. Jika kita melihat ada yang berpotensi kejahatan, gangguan ketertiban atau kegiatan yang melanggar norma dan hukum, kita harus berani mencegah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ini adalah bentuk pengamalan dari amal makhluk dan negara. Yang kedua, menjaga lisan dan jari secara digital. Di dalam bulan ini, gangguan kreativitas tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Banyak terjadi perpecahan, fitnah dan permusuhan akibat penyebaran berita bohong atau hoax. Mari kita jadi masyarakat yang cerdas, tabayun, melakukan konsep
kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan provokasi yang dapat merusak persatuan. Jangan khawatir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menghindari main hakim sendiri. Jika terjadi suatu permasalahan atau tidak pidana di lingkungan kita, serahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai kita main hakim sendiri yang justru akan menimbulkan masalah baru dan melanggar hukum. Percayakan proses hukum kepada polri yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jangan lupa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan agar para kepolisian senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga tugas negara, menjaga keamanan. Dan semoga masyarakat kita juga senantiasa diberikan kesadaran untuk terus mendukung dan bekerjasama dengan aparat demi keutuhan, keamanan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Jangan lupa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian upaya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin.